Kata para ulama, ada 4 persiapan yang harus kita miliki agar perjumpaan kita dengan sang tamu agung yang bernama dengan bulan suci Ramadan betul-betul mengesankan dan membahagiakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dan masih diberikannya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, panjang umur, sehingga pada Jumat kali ini kita masih dapat hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka menjalankan kewajiban kita, sholat fardu Jumat secara berjamaah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man taroka salasa jumu'atin bi ghairi uzrin kutiba minal munafikin. Siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa uzur yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan, maka dicap dirinya sebagai kelompok munafik. Salawat serta salam sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat fardu Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah berada di tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriyah. Itu artinya kalaulah besok kita puasa, berarti tinggal menghitung jam, Ramadan akan kembali menyapa kita. Ramadan, sang tamu agung, akan kembali mendatangi kita. Ramadan, sang tamu istimewa, akan kembali menjumpai kita. Maka sebagai orang yang beriman, wajib bersyukur, wajib berbahagia ketika tahun ini masih bisa disapa oleh yang namanya bulan suci Ramadan. Supaya pertemuan kita dengan sang tamu agung, sang tamu istimewa yang bernama Ramadan benar-benar melahirkan pertemuan yang membahagiakan, melahirkan pertemuan yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu, maka mau tidak mau kita harus sambut Ramadan ini dengan berbagai macam persiapan demi persiapan. Kata para ulama, ada 4 persiapan yang harus kita miliki agar perjumpaan kita dengan sang tamu agung yang bernama dengan bulan suci Ramadan betul-betul mengesankan dan membahagiakan. Yang pertama adalah isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Yang kedua, isti'dadul mal, persiapan harta.
Yang ketiga, isti'dadul jismi, persiapan jisim, fisik. Dan yang keempat adalah isti'dadur ruhi, persiapan ruhani. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita persiapkan dalam menyambut sang tamu agung yang bernama Ramadan adalah isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Persiapan ilmu hadirin adalah harga mati. Gak bisa ditawar-tawar. Karena Ramadan ada kaitannya dengan ibadah. Ibadah tanpa ilmu, kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Matan Zubat, fakullu man bighairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardud, ditolak, la tuqbal, tanda tidak diterima. Maka oleh karena itu hadirin, persiapan ilmu wajib kita miliki. Salat tanpa ilmu bisa jadi salatnya tidak diterima oleh Allah. Haji umrah tanpa ilmu bisa jadi haji umrahnya mardud, tidak diterima oleh Allah. Begitu juga dengan ibadah puasa Ramadan, tanpa ilmu bisa jadi ibadah puasanya la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata para ulama, syarat agar ibadah itu diterima oleh Allah ada dua. Yang pertama, sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Yang kedua, ikhlas ketika menjalankannya. Hadirin rahimakumullah, ilmu tentang puasa memang tidak sebanyak ilmu tentang sholat, tidak sebanyak ilmu tentang haji dan umroh. Dapat kita lihat dari rukunnya saja, bahwa rukun puasa dalam fikih Islam hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis samsi, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar, tanda masuk subuh, sampai terbenam matahari. Hanya dua rukun puasa. Berbeda dengan rukun salat, ada 13. Pendapat lain mengatakan ada 17. Pendapat lain mengatakan ada 18. Berbeda dengan rukun haji, ada 6. Berbeda dengan rukun umroh, ada 5. Sedangkan rukun puasa ada 2. Niat dan menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, ada hal lain yang juga tidak kalah pentingnya, yang harus kita pahami untuk kemudian kita bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati. Apa itu? Kita jaga juga diri kita dari perkara-perkara yang dapat membatalkan nilai pahala puasa. Karena nanti akan banyak kita jumpai orang-orang Islam mampu menahan dirinya dari makan, minum, syahwat hubungan suami istri, tapi tidak mampu menjaga puasanya dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, hingga akhirnya puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Apa saja yang harus kita jaga hadirin? Jaga panca indera kita dari hal-hal yang diharamkan. Pertama, mata kita. Jaga pandangan kita dari melihat yang haram-haram. Yang kedua, lisan kita. Jaga lidah kita dari berbicara yang haram-haram, seperti dusta, bohong, seperti ghibah, menceritakan aib keburukan orang lain, seperti namimah, mengadu domba, seperti fitnah, seperti marah-marah, dan perkataan-perkataan haram lainnya. Lihat nanti ketika berpuasa, tidak sedikit kita melihat puasa, tapi marah-marah pun jalan terus. Puasa, tapi mencintai orang pun jalan terus. Puasa, tapi bohong pun jalan terus. Maka puasa orang yang seperti ini, maaf, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nilai puasa yang besar tidak didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mempelajari ini, kita bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati. Apalagi telinga kita, jaga dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Ustadz, maaf, saya tidak pernah menggibah orang,
tapi saya hanya mendengar, maka dosa orang yang mendengar sama dosanya dengan orang yang menceritakan. Jaga tangan kita dari perkara yang haram, apakah memukul atau mengambil barang yang bukan menjadi miliknya. Kaki kita jaga dari tempat-tempat yang diharamkan. Pikiran kita jaga dari pikiran-pikiran kotor. Dan hati kita jaga dari sakwa sangka alias buruk sangka terhadap siapapun. Karena inna ba'daz-zanni ismun, sebahagian prasangka adalah dosa. Oleh karena itu hadirin, persiapkan ilmu supaya kita bisa lebih waspada, lebih hati-hati dalam menjalankan ibadah puasa kita tahun ini, agar puasa kita tahun ini bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Banyak. Pelajari hal-hal yang disunatkan selama bulan suci Ramadan supaya bisa menambah kesempurnaan ibadah kita nanti selama di bulan suci Ramadan. Ini sebahagian dari hal-hal yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Persiapan ilmu. Kemudian ada satu hal yang sangat penting hadirin. Niat itu rukun. Dalam fikih Syafi'i wajib hukumnya setiap malam kita berniat. Dan ingat, yang namanya niat itu di dalam hati, fil qalbi, bukan yang di lidah, bukan yang diucapkan. Adapun mengucapkan nawaitu shauma ghadin, hukumnya hanya sunnat saja. Berpahala kita membacanya, tapi bukan itu yang disebut niat. Yang namanya niat fil qalbi, di dalam hati. Andai kita hanya membaca nawaitu shauma ghadin, tapi di dalam hati tidak kita lintaskan, aku berniat puasa esok hari karena Allah, berarti kita belum berniat dan tidak sah puasa kita, wajib kita qada setelah Ramadan nanti. Maka ingat hadirin, sekali lagi yang namanya niat di dalam hati. Dalam fikih Syafi'i, yang namanya berniat wajib setiap malam. Tidak cukup satu kali untuk satu bulan, tapi wajib setiap malam. Bila ada malam tertentu tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Namun oleh karena itu para ulama memberikan solusi. Apa solusinya? Nanti di malam pertama, kalaupun besok dia puasa pertama, berarti nanti malam insya Allah ulama menganjurkan, mari kita pasang niat 2 kali. Yang pertama, niat untuk esok hari karena Allah. Yang kedua, niat juga puasa Ramadan untuk 1 bulan. Di samping tiap malam wajib berniat 1 malam, tiap malam wajib berniat, tapi tambah nanti malam, malam pertama kita niatkan puasa untuk 1 bulan. Apa manfaat niat puasa 1 bulan di malam pertama? Dalam kitab Samsul Munirah dikatakan, disebutkan 2 faedahnya. Yang pertama, andai lupa kita di malam tertentu dalam hal berniat, maka insya Allah puasa kita tetap sah. Yang kedua, andai pendek umur kita, seminggu Ramadan meninggal dunia, maka bagi yang meninggal di seminggu Ramadan mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 bulan penuh bi'tibari niyatihi, karena memandang niatnya. Maka hadirin jangan lupa, andai nanti malam-malam Ramadan pertama kita pasang niat 2 kali, di samping niat untuk besok hari kita berpuasa. Yang kedua, niat 1 bulan penuh di bulan Ramadan untuk tahun ini. Yang kedua, persiapan berikutnya adalah istidadul mal, persiapan harta. Apa yang kita siapkan dalam menyambut Ramadan kali ini? Mari kita siapkan anggaran keuangan kita untuk infak dan sodakoh terbaik kita. Ingat hadirin, Ramadan bulan sodakoh, bulan infak. Sa'abdul infak di bulan Ramadan. Sa'abdul sedekah, sodakoh di bulan Ramadan. Mari kita siapkan anggaran kita untuk melakukan infak dan sodakoh terbaik di bulan Ramadan. Setiap ke masjid bawa duit. Kadang ada orang ke masjid cuman bawa tasbih, tapi nggak bawa duit. Ke masjid bawa duit. Karena masjid butuh biaya untuk operasional. Dari mana biayanya? Tanggung jawab kita seluruh umat Islam. Maka oleh karena itu, kesempatan Ramadan dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi dikatakan bahwa Nabi, sedekah Nabi di luar Ramadan digambarkan sahabat bagaikan awan yang berjalan. Tapi begitu masuk Ramadan, sedekah Nabi digambarkan oleh sahabat bagaikan angin yang berlari kencang. Maka oleh karena itu,
Siapkan anggaran keuangan kita selama Ramadan. Jangan tidak berinfak. Banyakkan infak, banyakkan sedekah. Di samping berbagi buka puasa, dan ujungnya siapkan anggaran untuk zakat fitri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga hadirin, persiapan berikutnya istidadul jismi, persiapan fisik. Mari kita jaga kesehatan kita. Untuk urusan kesehatan, Bapak Saudara lebih paham dari saya. Mari kita jaga kesehatan masing-masing. Semoga Ramadan ini full kita sehat semuanya hingga bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, persiapan berikutnya adalah istidadur ruh, persiapan rohani. Apa yang dimaksud persiapan rohani? Mari kita pasang niat, kita munculkan spirit kita untuk meningkatkan ibadah di Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ada 3 yang kita jaga secara maksimal sesuai dengan doa kita. Allahumma inna alal qiyam wasyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantu kami, tolong kami untuk bisa menjalankan puasa di siang hari, wal qiyam, qiyam Ramadan di malam hari. Baru yang ketiga, membaca Al-Quran. Kita pasang niat dari sekarang untuk meningkatkan ibadah di Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Siang kita berpuasa 1 bulan penuh sebagai kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Yang kedua, malam hari mari kita qiyamul lail, sholat sunat tarawih sebagai ibadah khusus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Kesempatan kita untuk memaksimalkan diri melalui ibadah sunat tarawih di bulan Ramadan selama 1 bulan, bukan 1 pekan, tapi 1 bulan. Di samping itu, mari hadirin, kita perbanyak baca Al-Quran. Imam Syafi'i di luar Ramadan setiap hari hatam Quran 1 kali. Masuk Ramadan setiap hari 2 kali hatam, siang 1 kali, malam 1 kali. Imam Abu Hanifah di luar Ramadan baca Quran 1 hari 2 kali hatam, siang sekali, malam sekali. Begitu masuk Ramadan 4 kali hatam, siang 2 kali, malam 2 kali, sebulan 120 kali hatam. Bagaimana dengan kita hadirin? Imam Malik di luar Ramadan beliau ngajar kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang beliau susun. Setiap pekan ngajar kitab Muwatta. Begitu masuk Ramadan dihentikan kajian hadisnya. Kenapa? Karena beliau ingin mengganti ngajar hadisnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Untuk kita orang awam hadirin, minimal mari kita targetkan 1 kali hatam, itu batasan minimal. Bila tidak kita targetkan, nanti apa kerja kita? Menghayal. Apa kerja kita? Tidur. Apa kerja kita? Main handphone. Apa kerja kita? Canda. Di mana Ramadan itu hal-hal yang sangat disia-siakan. Maka oleh karena itu hadirin, mari kita persiapkan rohani kita, spirit kita untuk meningkatkan 3 ibadah tersebut. Yang pertama puasa, yang kedua qiyamul lail, dan yang ketiga mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita persiapkan, hasilnya menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.